Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang wanita ditembak saat mengendarai motor di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung. Vaksinasi COVID-19 di Gianyar tetap digencarkan di masa PPKM level 1. Sebuah warung di desa Sangeh, Badung menyediakan menu unik lawar nyawan atau lebah madu. Pengembangan desa wisata terus dilakukan di Bali. Pengembangan desa wisata didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan desa adat. Salah satu desa wisata yang telah berkembang dengan baik terletak di Desa Undisan, Bangli. Di tempat ini, wisatawan bisa berbaur dalam kehidupan sehari-hari warga lokal. Wisatawan bisa belajar memasak bersama warga, membuat aneka kerajinan, hingga mempelajari seni budaya. Wisata lain di Kabupaten Bangli ini termasuk Penglipuran adalah justru yang pertama itu adatnya. Jadi desa adat dulu baru nanti desa wisata. Jadi saya titip dan ini kelihatannya sudah menjadi konsensus bahwa adat inilah yang akan menjadi tulang punggung dari kehidupan masyarakat pariwisata yang berbasis adat, berbasis masyarakat, dan seni budaya ini terus kita lestarikan dan menjadi daya tarik. Tadi bicara sama Pak Kadek, ternyata wisatawan itu yang datang ke sini ingin juga makan ala masyarakat Bali, pagi-pagi ke pasar gitu. Juga ingin belajar tari Bali, itu semua disediakan. Cooking class juga disediakan. Memasak dengan bukan pakai kompor yang modern tapi pakai tungku tadi ya. Tungku yang sangat tradisional, dan ini adalah bagian daripada yang dikemas dan menjadi daya tarik unggulan dari Desa Wisata Undisan. Upaya pengembangan desa wisata seperti ini akan dilakukan di seluruh wilayah Bali. Desa wisata diharapkan akan menjadi ciri khas pariwisata Bali dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap para penjual nasi jinggo di daerah Kapal Badung. Selama pandemi, omset penjualan mereka turun drastis. Penurunan penjualan antara lain dirasakan Nyoman Rastono. Sebelum pandemi COVID-19, ia mampu menjual sebanyak 600 bungkus nasi jinggo per hari. Namun saat ini, ia hanya mampu menjual sebanyak 200 bungkus nasi jinggo setiap hari. Kondisi tersebut disebabkan belum pulihnya sektor pariwisata di Bali. Ya syukuri aja juga, karena situasi sekarang ini kan penjual nasi jinggo juga banyak, peminat nasi jinggo kan begitu. Dari dulu tuh memang awal-awal ada dulu dari tahun 2015 itu saya jualan nasi jinggo, Pak. Waktu itu saya bisa menghabiskan nasi jinggo sampai 600 bungkus, kira-kira maksimal 600 bungkus. Terus ya situasi begini dan ada kena COVID lah, dari COVID sejak COVID itulah ada penurunan, Pak, penurunan lagi sekian persen. Itu sebabnya karena ada pegawai hotel, kadang-kadang biasanya kalau sampai dulu tuh jam 1, jam 2 tuh saya masih jualan sampai jam 3, kadang-kadang masih ramai, Pak. Kalau sekarang itu jam 11 sudah agak sepi, sebabnya karena ini tenaga kerja hotel yang kemarin-kemarin itu kan banyak. Sekarang kebanyakan mungkin pegawai hotelnya dirumahkan, tidak ada kerja. Itulah penyebabnya penjual saya sebagai penjual nasi jinggo agak menurun, Pak. Kondisi yang sama juga dialami penjual nasi jinggo lainnya, Ana Agung Bagus Anom Gunawan.
Sebelum pandemi COVID-19, ia bisa menjual 250 nasi jinggo per hari dengan harga Rp5.000 per bungkus. Saat ini penjualan nasi jinggo turun menjadi 150 bungkus per hari. Kalau peminat nasi jinggo sekarang itu emang semenjak COVID ini agak menurun ya penjualannya. Menurun ya Pak? Iya betul. Itu apa Pak faktornya Pak? Mungkin karena apa itu mungkin karena semua PHK mungkin itu yang menyebabkan. Mungkin kalau dulu itu yang lebih banyak itu pegawai hotel yang Berarti dulu itu setiap malam ada aja ya belanja ya Pak? ada sih. Pelanggan nasi jinggo selama ini sebagian besar berasal dari para pekerja di sektor pariwisata. Penjual nasi jinggo berharap pariwisata Bali segera pulih agar usaha mereka kembali normal. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di Desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja. Kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali. Udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.